Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat ya semuanya ya? Alhamdulillah sehat. Iya. Kalau lihat senyumnya ini rasanya Ibu kayak berada di hutan seperti di background ini Ibu ini ya. Hutan apa ini? Ya, hutan yang ada di luar negeri ini. Kalau di Indonesia biasanya nggak seperti ini. Kayaknya pada senyum semua. Ini kan luar biasa memang kelas ini. Bu seneng ya ngajar kelas ini. Sepertinya kalau mau masuk kelas tuh sudah jiwanya udah siap. Rata-rata saya lihat tersenyum. Ini kan luar biasa. Kadang kan masih kucel gitu ya. Kayaknya terpaksa banget ngidupin kamera. Ngapain toh Bu Ida ini suruh ngidupin kamera. Enak sambil tiduran. Ya, teman-teman ya. Kenapa untuk ngidupin kamera itu sistem teman-teman. Di rumah itu there are so many distraction ya. Ada banyak sekali kadang tak terduga gangguan ya. Kalau pakai kamera ini mau nggak mau biasanya kita lebih serius gitu. Sehingga tidak rugi ya kalau sudah menyiapkan belajar itu insya Allah banyak berhasilnya gitu ya. Jangankan teman-teman, ibu aja yang baru masuk dewasa awal, ibu aja yang sudah dewasa, ketika ikut pelatihan loh, padahal di pikiran ibu, pelatihan ini penting, bagus. Tapi ibu matiin tuh videonya. Itu ya ada WA masuk, terus larut di WA itu. Serius teman-teman, larut gitu ya. Karena merasa nggak ada yang lihat ibu. Gitu. Akhirnya, tadi kelewat apa itu tadi? Itu padahal di pikiran ibu harus ikut pelatihan ini serius. Itu begitu loh. Kan biasa, nggak dibilangin suruh hidupin kameranya. Kalau di pelatihan, terus kak karepmu dhewe ya, wis tua-tua gitu kan. Ya, kalau pelatihan dosen ya. Oke. Paling suruh hidupin di awal dan di akhir mau foto bersama. Nah, ini masih semester 1 ini. Alhamdulillah, ini wajah-wajahnya siap belajar. Saya ulang ya, karena orangnya udah 41 ini. Tadi baru berapa ya? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat ya semuanya? Ya, sehat ya semuanya? Alhamdulillah. Ya, ini memang pagi yang luar biasa. Memang waktu belajar yang paling bagus itu jam-jam segini ya. Ya, bagi yang semangatnya kurang bagus, jam segini ini biasanya juga udah bangun ya dari tidur-tidurannya. Bagi yang semangatnya sudah bagus, jam segini ini sudah duha, sudah baca Quran, sudah olahraga, sudah bantu orang tua. Ini jam-jam produktif. Maka dari itu ya, maka memang wajar nih kalau semuanya senyumnya mengembang. Saya mau nyari yang senyumnya nggak mengembang, ini berarti ada masalah. Ini wajah-wajah banyak masalah ini. Iya. Iya. Karena ini di slide yang kedua ini ada yang nggak senyum. Mas Bintang nih senyum-senyum ya. Nah, udah senyum semua, Bu, takut dibilang ada masalah. Loh, ya memang ini semuanya wajah-wajah bermasalah, termasuk yang ngomong ya. Oke. Baik, ya, yuk kita berdoa sama Allah, ya Allah, ya. Kalau tadi memang niatnya belum kuat untuk kuliah, untuk belajar, semoga Allah menguatkan. Kalau yang sudah kuat, semoga Allah istiqomahkan untuk betul-betul terus ya semangat dalam belajar, ya. Apalagi sudah difasilitasi orang tua untuk kuliah, ini harus lebih semangat lagi, bersyukur karena tidak semua dari kita oleh Allah kasih kesempatan untuk sampai ke perguruan tinggi. Tidak karena tidak pintar, tidak, banyak yang pintar tapi tidak sampai ke perguruan tinggi. Bukan karena tidak kaya atau tidak mampu, ada yang kaya tapi nggak mau kuliah, ada ya. Baik ya, terima kasih. Untuk itu kita doa sama Allah. Ini sudah 43. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan, ya, memang doa 40 orang berjamaah itu sama dengan doanya satu wali ya. Maka dari itu, insya Allah kalau doa-doa kita sering tertolak, ini kesempatan. Insya Allah Allah ijabah doa kita. Yuk kita doa sama Allah supaya Allah kasih kemudahan bagi kita untuk memperoleh nur cahaya, ya, cahaya ilmunya.
Nah, baik, sehingga nanti ilmu ini benar-benar barokah, tidak hanya menyinari diri kita, tapi juga keluarga, orang-orang sekitar, dan sebanyak-banyaknya umat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Liridho illahi ta'ala wa li syafaati rasulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Iya kan. Amin. Teman-teman, saya ingat Ibu kemarin belum selesai kenalan, gitu ya. Tapi seperti ini, teman-teman. Sebentar, Ibu mau nyampaikan. Ada masukan, ada pengetahuan yang valid dan benar bahwa sampai sekarang diakui kualitas kuliah dengan interaktif seperti ini yang terbaik sementara ketika di era pandemi dibanding dengan lewat WA dan sebagainya ya. Namun demikian ya nanti tetap kita variasi gitu. Cuman ketika Zoom ini karena saya dengar masukan cukup menyedot data mahasiswa, maka kita efektifkan yang betul-betul materi ya. Jadi artinya nanti tidak harus 1,5 jam tidak. Kita insya Allah kurang lebih 1 jam cukup. Tapi untuk hal-hal yang seperti kenalan itu silakan bagi baik yang belum kenal maupun yang tidak kenal. Nanti itu ditulis di WA. Caranya profil kalian yang kelihatan wajahnya ya. Boleh nggak Bu yang bergaya? Boleh ya. Tapi kelihatan wajahnya bergaya pakai kacamata semua ya. Ibu nggak bisa kenal, teman-temannya nggak kenal. Jadi ada fotonya, nama lengkap, nama panggilan, ingat-ingat ya, nama di bawah foto itu, nanti dikirimnya lewat WA grup aja, nggak perlu kenalan satu-satu di sini karena tadi kita kuliahnya hanya 1 jam. Biar teman-teman agak hemat data. Jadi nama, ya nggak, nama panggilan, nama lengkap, kemudian asal daerah, asalnya SLTA-nya, baru impian atau cita-cita 5-10 tahun ke depan. Oh, aku pengen sama kamu. Nggak boleh pacaran ya kalau calon guru agama kok pacaran. Ya kan nggak harus pacaran, Bu. Itu masuk dalam impian saya, boleh nggak, Bu? Ya boleh-boleh saja. Ya berdoa kan. Tapi rata-rata enggak itu impiannya entah menghajikan orang tua, pengusaha plus guru plus begitu pokoknya tinggi-tinggi alhamdulillah. Kelas lain sudah ada ya 1 kelas yang disuruh kumpulin. Jadi nama, tadi foto dan 5 informasi tersebut supaya teman-temannya nanti mengamini. Itu 40 teman loh. Wah, itu sama dengan doanya wali. Nanti temennya tuh pada, kamu punya impian ini kok. Kamu, ya satu lagi, hobi. Karena hobi itu penting, biasanya mempertemukan, mengakrabkan orang itu lewat hobi. Jadi apa teman-teman? Nama lengkap dan nama panggilan. Ya, asal sekolah, asal daerah dulu, asal sekolah, hobi, terus impian 5-10 tahun ke depan. Kalau perlu impian itu, ini kan sudah dideklarasikan dan diamini. Nanti juga di kamar, ya, kalian gambarkan yang jelas seperti itu. Pengen haji ya ditempel gambar Mekah. Pengen gitu ya, divisualkan. Baik, jadi tidak berlanjut di sini kenalannya, di sini hanya saya sapa ya. Teman-teman besok lagi kalau masuk Zoom nama panggilan saja ya. Biar Ibu enak menyapanya, mengabsennya enak. Oke. Mbak Alfiani, nggak usah jawab ya, langsung saya panggil. Langsung saya lihat wajahnya, saya panggil. Di sini ada Mbak Alfiani, ada Mas Irfan, Ariful Irfan. Nggak apa-apa sekarang belum tahu panggilannya. Nanti kan Bu tahu dari biodata kalian dan dari meeting selanjutnya setiap WA kan pakai panggilan. Mbak Fat, sementara yang depan dulu ya, yang saya panggil Mbak Farihah, Mas Ubay, Mbak Dika, Mbak Aulia, Mbak Ayu, Mbak Anis. Ya, Mbak Anis belum senyum. Wah, udah senyum. Kenapa tahu Bu Hiden nih kepo pengen lihat senyumnya? Iya, saya itu nggak tahu ya kenapa orang itu kalau tersenyum itu seperti apapun mukanya itu jadi menyenangkan gitu. That's the positive energy from you. Itu yang buat Ibu itu semangat mengajar ya. Wah, Ibu nuntut banget nyuruh saya senyum. Loh, senyum itu juga untuk kalian sendiri. Senyum adalah sedekah, ya enggak?
Nah, kalau disenyum itu kan sedekah, terus senyum itu rasanya kan happy gitu ya. Alivia, Mas Farid, ini Mas Farid masih bingung. Rupanya Mas Farid nggak biasa senyum ya. Nah, Mas Farid latihan senyum ya. Senyum Poksoden. Gitu ya. Ada itu yang nggak biasa senyum tuh susah gitu ya. Mbak Dinda, ini Mbak Dinda juga masih senyumnya agak kaku ya. Mbak Yanti, Mbak Delta, Mas Bagus, ditutup Mas Bagus mulutnya ini. Sariawan Bu katanya. Mbak Eka, Mas Alvin, Mas Dimas. Mas Alvin kelihatan tok kopiahnya tok ya. Kurang ke atas Mas Alvin videonya. Mbak Ainu Zahrani, Mbak Dewi, Mas Arjun, Mbak Dina, Mbak Erisa, ada Mbak Amalda. Mbak Amalda agak gelapan ruangannya ini di dalam kamar atau gimana. Mas Ahmad Sadullah, namanya bagus sekali ya, Ahmad Sadullah. Mbak Arjun, Mbak Dina, ada Mbak Erina, Mas siapa ini? Sadullah sudah, Mbak Angger, Mbak Aini, Mas Bintang. Mas Bintang bukannya kelas sebelumnya ada ya? Atau ada 2 ya bintangnya? Mbak Durotu Tauhida, Mbak Balkis, Mbak Ayu, Mas Aldo belum nampak. Mas David, Mas Pak Ustadz tenan ini, alhamdulillah. Oh, dia senyumnya senyum apa itu? Coba kita lihat. Oke, Mas senyumnya Mas. Mas. Iya, 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 ya. Ya, ini baru lulus SMA ya, masih imut-imut apa amit-amit ini. Oke, Mas David. Ya, Mas Anesia. Oke. Siapa lagi nih? Mbak Arina, Mbak Astika, Mas Mahendra. Mas Mahendra belum senyum ya, masih bingung ini kok nyambung apa enggak ya. Tuh. Ya. Ya Allah, semoga lancar. Seingat saya waktu kuliah dengan kalian kemarin separuh mati ya. Ya. Ya, semoga sekarang sampai selesai ya. Mbak Devi, Mbak Ayu, Mas Ahsan. Ada yang belum saya panggil? Mas Zainal, Mas Imron, Mbak Ainul, Mas Aldo, Mbak Rohma. Ada yang belum saya panggil? Mbak Ainul Mustafia. Sudah ya? Oke. Kalau ada yang kelewat, mohon maaf ya, karena ternyata habis ada yang masuk, langsung ini ya, grid itu yang menampilkan seluruh video kalian itu berubah. Baik. Nah, baik teman-teman, kita mau kuliah. Ini teori pertama ya, dasar penting. Ibu mau share screen Ibu. Ya. Jadi seperti ini nanti, karena ini lewat Zoom, kita hanya ambil 1 jam. Ya, kira-kira Ibu hanya akan menyampaikan 20 menit. Kalau dalam 20 menit itu, ya teman-teman itu ada ini, apa namanya, dalam 20 menit itu teman-teman ada pertanyaan atau komentar, boleh, nggak harus nunggu Ibu selesai menyampaikan materi 20 menit, tidak harus Ibu selesai, teman-teman bisa tulis di chat. Ya, kalau sudah ada Ibu bilang 5 menit kok ada yang mau tanyakan mengganjal ya, itu silakan tulis di chat. Tapi kalau ada pertanyaannya sesudah Ibu selesai menyampaikan materi selama 20 menit, silakan nanti Ibu tampilkan ke layar wajah kalian ya, bisa tanya secara langsung. Baik, begitu ya. Langsung saja sebagai pendahuluan teman-teman, seperti yang pendahuluan Ibu tadi ya, bahwa ilmu itu nur sebelum masuk ke materi ya, sekedar saling memotivasi. Bahwa ilmu itu adalah nur, adalah cahaya. Maka kalau kita ingin diangkat oleh Allah derajatnya dengan ilmu, maka ya syarat untuk mencari ilmu itu kita itu untuk, kalau dalam psikologi ya, kita beningkan hati kita. Jadi kalau hatinya masih ada rasa jengkel, rasa marah terhadap sesuatu, terhadap seseorang, prasangka nggak baik, apalagi sampai dendam, itu dilepaskan ya, dilepaskan, memaafkan, pokoknya dibersihkan hatinya.
Itu syarat pertama untuk cari ilmu. Hatinya harus bersih. Ya, bersih, kita bersihkan pelan-pelan ya, nggak harus spontan ya, nggak bisa paksa spontan. Tapi paling tidak teman-teman tahu, oh cara mudah mencari ilmu kalau menurut psikologi dan Islam itu harus bersih hatinya. Ya, kita bersihkan hati kita ya dari hal-hal yang mengotori hati kita, iri, dengki, sakit hati, itu kita bersihkan dari hal seperti itu. Terus kita jernihkan tuh pikiran kita. Pikiran itu sangat tergantung apa yang kita tonton, apa yang kita lihat, tontonan-tontonan. Mulailah kurangi tontonan-tontonan yang enggak bagus ya. Tontonan-tontonan yang ada unsur-unsur kemaksiatan, tampilan-tampilan mungkin yang membuka aurat dan sebagainya. Nah, kita hilangkan itu biar pikiran kita bersih ya. Kita latihan juga kalau sholat tuh khusyuk, fokus gitu ya. Nah, itu insya Allah nanti kalau teman-teman seperti itu, insya Allah karena al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Jadi karena ilmu itu cahaya, maka cahaya itu akan bisa tembus ya pada hati-hati yang bersih, pikiran-pikiran yang bersih. Ibaratnya kalau kaca atau pintu-pintu kaca itu, ya, Ibu pernah sampaikan juga di kelas lain karena ini penting. Itu kalau tebel dengan debu, nggak pernah dibersihkan, sama kayak hati pikiran kita, ya kalau nggak bersih, maka cahaya matahari susah sekali masuk. Gitu ya. Nah, ketika kita bisa hatinya bersih, pikiran bersih, insya Allah ilmu mudah masuk. Kalau ilmu mudah masuk, apa yang keluar dari kita? Apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, nanti jadinya juga baik, positif, bersih. Contohnya teko kan? Teko itu kalau kalian isi teh, maka keluarnya teh. Ya enggak? Jadi isi air putih, keluarnya air putih. Jadi kalau di dalam teko, hati pikiran, ibaratnya kita ini badannya ini teko, kita analogikan. Kalau hati pikiran kita kotor, nanti ucapan kita juga jadi nggak bagus. Perilaku kita nggak bagus. Sama kayak teko. Kalau teko itu ya isinya air yang bening, keluarnya bening. Nggak mungkin kopi kan? Iya. Nggak mungkin kotoran ya. Iya, baik. Maka teman-teman bismillah, semoga ini awal yang bagus di tengah pandemi, teman-teman masih semangat kuliah, semoga bisa mencapai keemasan hidup ya, menjadi sosok-sosok luar biasa yang menjadikan tidak hanya diri dan keluarga ini terangkat, tapi bangsa ini bisa bangkit kembali. Dengan teman-teman ini kesempatan menuntut ilmunya luar biasa, harapannya bangsa ini yang terpuruk oleh koruptor ini bisa betul-betul sejahtera sehingga kita bisa hidup ya fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi di dunia sejahtera, di akhirat juga sejahtera. Ini adalah kontribusi luar biasa dari mahasiswa ya. Mahasiswa ini yang calon pemimpin muda masa depan. Jadi di tangan kalian nanti bangsa ini akan seperti apa. Maka amanah belajar ini harus sungguh-sungguh. Di samping itu sedikit motivasi lagi. Nah, ini ada gambar seorang orang tua ya sedang mencari nafkah untuk keluarganya. Maka ketika kalian atau saya sendiri merasa nggak semangat menuntut ilmu, maka bayangkan wajah kedua orang tua kita. Kirim mereka Fatihah. Bayangkan betapa luar biasanya pengorbanan mereka untuk kita. Ya, mereka ingin tentunya melihat kita ya menjadi sosok-sosok yang bagus, yang solihah, yang berilmu, yang bermartabat tinggi. Maka hadiahkan Fatihah dan juga kesungguhan dalam belajar, karena ini tentu amanah luar biasa dari orang tua. Selain juga alhamdulillah kalau yang memang ini merupakan kemauan kalian sendiri. Baik, cukup di awal sebagai saling memotivasi ya. Sekarang kita masuk ke materi. Ada pertanyaan menarik. Bu, nama mata kuliah Bu Ida itu apa toh? Namanya psikologi apa ilmu jiwa? Ya. Kalau di daftar mata kuliah ilmu jiwa tidak masalah, tapi saya jauh lebih senang kalau menyebutnya psikologi. Karena sebenarnya beda. Sebenarnya beda.
Kalau ilmu jiwa itu luas dan tidak mesti saintifik. Tapi kalau psikologi itu saintifik. Ya, saintifik ilmiah, ilmu pengetahuan. Gitu. Makanya si ini artinya jiwa, logos ini artinya ilmu pengetahuan. Jadi psikologi itu ilmu pengetahuan tentang jiwa. Begitu ya. Bedanya apa dengan ilmu jiwa? Kalau ilmu jiwa itu umum teman-teman ya. Psikologi masuk dalam ilmu jiwa. Artinya psikolog, kalau kita nyebut psikologi itu pasti ilmu jiwa. Tapi ilmu jiwa itu enggak mesti psikologi loh. Maksudnya piye toh Bu Ida? Maksudnya gimana? Maksudnya gini teman-teman. Kalau ilmu jiwa itu perolehan pengetahuannya enggak mesti lewat metode ilmiah. Tapi kalau psikologi itu lewat metode atau tahapan-tahapan ilmiah. Ya, ada yang lewat laboratorium ya, ada yang lewat observasi, interview ya, macam-macam. Baik. Jadi, ini kita sedang belajar psikologi begitu ya. Nah, kalau sebagai penghantar ya, kita bahas psikologi secara umum dulu, jiwa secara umum dulu. Jiwa itu belum masuk ke psikologi umumnya ya ini ya, masih jiwa secara umum sebagai penghantar. Jadi hari ini boleh kita bahas jiwa-jiwa selain manusia, boleh. Selain manusia yang dewasa. Boleh, hewan, tumbuhan boleh. Tapi kalau minggu depan itu sudah fokus ke jiwa manusia. Manusia pun tidak yang anak-anak, tidak yang remaja, tidak yang bayi, tapi yang dewasa. Seusia kalian itu dewasa awal. Yaitu yang dewasa, baik awal, tengah, akhir, yang beradab, berbudaya. Kenapa? Karena kalau mempelajari jiwa-jiwa yang khusus seperti bayi, seperti remaja, seperti orang tua, itu ada ilmunya, yaitu mata kuliah Ibu yang semester 3 yang tadi pagi Ibu ajarkan ke kakak-kakak kalian, itu adalah psikologi perkembangan. Itu adalah psikologi khusus. Kalau ini adalah psikologi dasar ya. Jadi jiwa itu ternyata tidak hanya dimiliki oleh manusia, teman-teman ya. Tapi jiwa itu juga dimiliki oleh apa itu? Dimiliki oleh tumbuhan, ya enggak? Dimiliki oleh hewan, ya. Namanya kalau tumbuhan vegetativa, hewan sensitiva, terus manusia itu intelektiva, begitu ya. Ini semoga lancar, ada video yang menunjukkan bahwa hewan itu memiliki nyawa. Apakah suaranya memang nggak terlalu terdengar, nggak apa-apa, karena memang untuk video Zoom agak kurang kualitasnya ya. Saya aja yang jelaskan. Ini adalah burung. Burung yang tertangkap kamera sedang bersujud sebelum meninggal, sebelum mati. Kalau hewan mati ya. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya hewan pun punya jiwa kan. Dan semua jiwanya tunduk pada Allah. Hanya karena ketika Allah menunjukkan tanda-tandanya pada kita manusia, dilalah bisa tertangkap oleh CCTV. Semoga kita masuk orang yang beriman, karena kalau orang yang tidak beriman akan menyangkal. Allah masa itu sujud, kucing turu kok sujud. Nah, gitu ya. Nah,
Tidak ada satupun yang ada di dunia ini, tumbuhan, gunung, hewan, semuanya bertasbih pada Allah dan memujinya. Burung ini juga ternyata habis ini mati. Dia sebut nama Allah sebelum mati. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya hewan pun punya jiwa dan jiwanya tunduk pada Allah. Dan harusnya manusia juga begitu. Bu, minta maaf Bu. Ini nggak Ya? ada itunya Bu, gambarnya Bu. Nggak ada videonya? Iya Bu. Mosok? Iya Bu. Nggak ada videonya? Nggak ada, Bu. Iya, Oh ada, ya, Bu. terima kasih karena sudah. Mana ini? Sebentar ya. Kok bisa nggak ada videonya? Sebentar. Barusan tadi ada, Bu. Mana? Nggak ada videonya ya? Nggak Sebentar ada. ya. Barusan Dari tadi awal ada. tidak ada, dari awal. Tidak ada. Tidak ada, Bu. Tadi, Bu. Nggak ada. Oh, layak kalian diem aja. Sebentar ya, kita coba ya. Nggak ada videonya toh, Ibu tadi cerita-cerita tadi. Sebentar teman-teman. Ya, sebentar. Apa ini ya? Kalau nggak bisa ya nanti saya ceritakan saja, tapi harapannya bisa. Bentar, sabar sedikit ya. Namanya juga teknologi, tapi memang Ibu tahu. Ibu tahu memang untuk Zoom agak susah video. Ini coba Ibu coba lagi. Kalau ini nggak bisa, nanti ya kedepannya nggak usah pakai video ya. Bentar. Coba Ibu, ini nggak bisa diminimize. Padahal di sini ada loh. Nggak bisa diminimize ya Zoom-nya. You cannot minimize, oke? Okay? Nggak bisa. Coba saya tampilkan video ulang ya. Coba, kalau ini kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Nggak? Kelihatan. Nggak? Kelihatan. Hah? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Kelihatan. alhamdulillah. Berarti bisa ya? Bisa ya, berarti ya? Videonya Oh, tapi bisa. belum. Iya Bu. Ini yang Ibu ceritakan tadi. Kelihatan ya? Belum tampil Bu videonya. Loh, Cuma ada tandanya Video doang Bu. belum tampil. Tampil. belum tampil? Nggak ada, Bu, videonya. Ya udah, nggak usah kalau gitu. Iya, iya. Memang berarti nggak usah ya, teman-teman. Berarti nggak usah, nggak apa-apa. Memang itu keterbatasan. Biasanya kalau Ibu ngajar langsung itu ada beberapa video pasti dalam pembelajaran karena itu penting sekali. Kalau kayak gini berarti nanti saya tampilkan di WA group ya, begitu ya. Saya kasih link YouTube-nya gitu ya. Gitu aja ya, Iya, Bu. teman-teman. Nah, oke, baik. Iya, Bu. Memang kelemahan Zoom itu untuk video sangat susah ya. Baik, nanti saya share lewat ini teman-teman, lewat video. Sekarang kita lanjutkan ke kuliah kita. Ya, baik. Oke. Ya. Tadi sampai mana sini? Ya intinya sedikit menggambarkan betapa sebenarnya hewan pun itu memiliki jiwa dan jiwanya juga tunduk pada Allah. Ya, tumbuhan juga begitu. Tumbuhan juga memiliki jiwa teman-teman dan tunduk pada Allah. Ada cerita yang menarik itu. Ada rumah itu ada pohon nangkanya ya. Itu enggak pernah berbuah selama ditempati oleh orang yang sebelum yang sekarang tuh ada yang kontrak, ada yang punya rumah. Ini kan rumahnya dijual gitu ya, di rumah yang ada pohon nangka ini. Sebelum dijual ke si B, nah itu ditinggali oleh keluarga A. Oleh keluarga A itu selama meninggali selama bertahun-tahun dari awal menanam
nangka itu 5 tahun lebih, itu tidak pernah berbuah. Tapi ketika ditinggali oleh kemudian rumah itu dijual dan dibeli oleh keluarga B, anehnya pada tahun pertama ditinggali oleh keluarga B ini langsung berbuah lebat sekali. Sampai semua tetangganya rata, sampai bisa dibawa ke tempat kerja. Kenapa? Karena ternyata jiwa itu tersentuh. Ya, ternyata keluarga B ini setiap selesai tahajud atau sholat itu menyirami bunga itu sambil salam, assalamualaikum, sambil melanjutkan zikir dari ketika tadi dia jamaah subuh. Ya, dia siram gitu dia. Ya, nah, ternyata kemudian itu menjadikan jiwa dari tumbuhan itu bagus, sehat dan bisa tumbuh. Begitu juga dengan hewan ya. Dari video yang harusnya Ibu tampilkan tadi, nanti saya share. Nah, itu ada singa ya, mau meninggal aja sebut-sebut nama Allah. Dan banyak sering disajikan sapi mau dikurban. Itu kelihatan seneng ya, air mata yang senang. Mengeluarkan air mata tapi wajahnya senang. Baik. Nah, sekarang kita fokus ke jiwa manusia. Cuman ada yang nanya kemarin, tapi kelas lain saya ya. Begini nanyanya, Bu, apa tahu titik temu jiwa manusia sama hewan? Kenapa di psikologi sering kalau penelitian pakai hewan, gitu ya? Saya bilang gini, Mas, itu jawabannya sudah ada di bukunya Bimo Walgito. Kamu baca dulu, kalau nggak paham, Ibu jelaskan, gitu ya, karena waktunya sudah habis. Nah, di kelas ini saya jelaskan karena ada waktu, ya. Nah, jadi bedanya begini, teman-teman. Kalau hewan itu tetap punya perasaan. Jiwa itu apa toh? Cipta, rasa, karsa. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita mau. Itu adalah jiwa. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara kan itu cipta, pikiran, rasa, hati, karsa, kehendak. Gitu ya. Nanti hewan pun punya itu. Coba kalian kalau akrab sama kucing kan, dia punya enggak itu pikiran? Punya, dia itu tahu ikan mana yang mau dikasih tuannya sama yang nyuri. Kalau nyuri dia pasti sembunyi-sembunyi, bener enggak? Itu berarti ya dia punya itu ya jiwa ya, maksudnya dia punya itu pikiran. Dia ngerti, dia tahu itu ya. Dia juga punya perasaan ya, kalau tuannya bagus ya dia pasti juga akan senang tinggal di rumah itu. Tapi kalau di rumah itu ya dipukul, disiksa ya tentu dia akan lari ya. Dia juga punya itu kemauan, dia mau makan, dia mau minum ya. Tapi apa yang membedakan dengan jiwa kita? Kalau kita itu punya yang namanya akal yang membedakan baik dan buruk. Makanya kita itu harusnya ya tidak melakukan hal-hal yang buruk. Kalau melakukan hal-hal buruk bisa seperti hewan. Kalau ada manusia kok melakukan buruk, korupsi, apa bedanya sama kucing yang mencuri? Ayo, padahal harusnya kita lebih mulia karena kita punya akal pikiran. Itu yang membedakan kita, jiwa kita sama jiwanya hewan. Bahkan banyak manusia, enggak banyak sih ada, yang lebih kejam dari hewan. Na'udzubillah min dzalik ya. Baik, terus yang kenapa kok dijadikan, kalau penelitian tuh enggak jarang sekali psikologi, kecuali psikologi terapan ya. Itu kok psikologi yang klinis tuh, pakainya anjing, kucing, tikus, ya kalau kalian belajar ilmu jiwa belajar. Karena yang diteliti itu juga pikiran. Manusia punya pikiran, hewan punya pikiran. Dan nggak ada tuh manusia yang mau jadi kelinci percobaan, kan nggak ada. Maka kalau teori-teori belajar yang nanti Anda akan kuliah dengan saya di semester 2, itu kalau mau meneliti tentang belajar itu yang diteliti itu kucing. Kucing dimasukkan ke dalam sarang, bagaimana proses dia di dalam kandang, bagaimana dia keluar dalam kandang. Nah, itu adalah pakainya hewan. Kenapa? Karena selain manusia juga ya tidak sepatutnya jadi kelinci percobaan. Juga tentu dalam percobaan itu ada hal-hal yang kurang menyenangkan, gitu kan? Nah, ya, misalkan kayak kucing tidak dikasih makan berapa lama, lah itu kan nggak nyaman. Padahal apa yang diteliti itu sesuatu yang bisa diterapkan ke manusia karena tidak meneliti akal, tapi meneliti pikiran. Bagaimana proses belajar, ya, gitu ya. Baik, jadi nggak perlu pakai manusia. Sedikit banyak seperti itu. Nanti untuk lengkapnya bisa kalian baca.
Selanjutnya, kalau dalam Islam, dalam perspektif Islam, ada yang tertarik tuh, terutama yang lulusan-lulusan pesantren. Ya. Sebenarnya dalam perspektif Islam, yang dimaksud jiwa itu apa, Bu? Kalau dalam perspektif Islam, jiwa itu bisa sering kalian dengar dalam Quran, itu kolbun. Ya, bahasanya kolbun. Kolbun salim, ya. Misalnya, aklun. Ya, akal. Jadi kalau dalam Islam bisa juga disebut aklun, akal pikiran. Bisa disebut ruh atau roh. Ya, sesuatu yang beyond our body, yang ada di dalam, di luar badan kita ya. Ada yang dikatakan juga nafs. Ya nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika. Rabbiki apa rabbika? Rabbiki. Radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi di dalam Al-Qur'an disebutkan tuh, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Coba, wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya. Ya nafsul mutmainnah. Ini nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ya. Baik, ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi oleh Allah jiwa-jiwa yang tenang itu dipanggil untuk wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Gitu ya. Kira-kira teman-teman ini jiwanya masuk jiwa-jiwa yang tenang atau belum? Ya. Kalau sering gelisah, gegana, ya, galau, gelisah, merana. Itu biasanya ya itu belum apa teman-teman? Belum masuk ke jiwa yang mutmainnah gitu. Nah, ini pentingnya belajar psikologi. Kalau teman-teman belajar psikologi itu akan tahu dengan jiwanya, kenal dengan dirinya. Karena jiwa itu sesuatu yang nggak nampak kan? Tidak sedikit ya teman-teman di usia sudah lewat dari remaja, ya, proses pencarian jati diri kan ketika remaja. Tapi juga belum terlalu tak paham gitu potensinya, kelebihannya, emosinya, bagaimana mengontrol emosinya, belum sadar diri, ya kelebihan kekurangannya mungkin ya. Maka penting itu untuk belajar psikologi karena teman-teman akan sadar diri, akan tahu apa yang membuat dia senang, tidak senang, emosinya seperti apa ya, reaksinya seperti apa. Kalau ada orang yang bersikap kurang disenangi itu seperti apa, bagaimana dia bisa mengontrol emosinya ketika marah dan sebagainya, ya emosinya seperti apa, suka meluap-luap atau enggak, masih tidak pede, pemalu atau seperti apa, itu harus kenal dirinya. Itu kalau nggak belajar psikologi akan kesulitan. Nah harapannya dengan serangkaian mata kuliah psikologi di Tarbiyah yang Ibu ampu semuanya, jadi semua mata kuliah Ibu yang ampu, teman-teman jadi kenal dirinya, ya, tahu kapasitas berpikirnya seperti apa, sehingga apa strateginya misalnya, tahu apa yang dia maui, minimal 5-10 tahun ke depan itu ya, impian-impiannya apa, bagaimana meraihnya, dan tahu bagaimana menjadikan hatinya itu tenang. Artinya sadar diri. Karena kalau teman-teman bisa paham psikologi, paham kejiwaannya sendiri, emosinya paham, maka teman-teman akan mudah menjadi sosok yang empatik, mudah berempati pada orang lain, pada anak didiknya nanti terutama. Kalau jadi pengajar, tidak pengajar yang egois, yang suka marah, yang tidak empati, ya pokoknya ada yang telat dihukum begitu ya. Tidak tanya dulu alasannya apa, benar enggak alasannya ya. Nah, untuk bisa jadi pengajar yang baik, yang empatik, itu ya kalian harus kenal diri sendiri. Selain juga untuk lebih mengenal Allah, begitu ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Ya, oke, Ibu masih ada waktu 15 menit ya. Silakan kalau ada nanya diketik dulu ya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan, ini biar tuntas dulu materinya. Nah, sekarang ada nafsu lawamah. Jadi yang suka marah-marah, ya, yang jiwa-jiwanya nggak sehat, suka iri, suka dengki kalau ada temennya sukses, rasanya kok
panas atau nggak suka, itu namanya jiwa nafsu lawamah dalam Islam ya. Itu harus disembuhkan biar jadi mutmainnah. Mutmainnah itu yang tenang gitu ya, yang hatinya tadi bersih, pikirannya bersih, sehingga perilakunya indah. Gitu. Ada malah parah lagi, nafsu mumayyid. Ya, itu seperti kasus-kasus kalau kita kaitkan sama psikologi, itu jiwa-jiwa yang itu ya, yang mati. Mumayyid itu mati. Masa kok ada ya? Kok ada di Amerika kemarin, naudzubillah, itu membunuh ibunya dengan berkali-kali tusukan. Nah, itu jiwanya mati ya. Naudzubillah min dzalik. Baik, sekarang tentang pengertian psikologi sendiri ya. Baru masuk ke pengertiannya. Baik. Masih ada waktu 10 menit lagi ternyata. Baru saya buka tanya jawab. Apa sih psikologi? Kalau menurut Knight and Knight, psychology is the systematic study of human and animals experience and behavior, normal and abnormal, individual and social. Jadi menurut Knight and Knight, psikologi itu ya studi yang sistematis ya, tersistem tentang apa? Tentang perilaku dan pengalaman manusia. Baik manusia itu normal maupun tidak normal, baik secara individual maupun secara sosial. Jadi kalau menurut Nat ini luas psikologi. Kalau menurut Morgan, psychology is the science of human and animal behavior. Jadi namanya psikologi, ya, ini kok ada yang baru masuk ya. Semoga Allah kasih kemudahan, mungkin kesulitan sinyal. Kalau karena kurang motivasi, semoga Allah kasih daya ya. Oke, nanti ya saya baca chatnya. Kemudian the human science ya of human and animals. Sebentar, kalian terganggu dengan suara sholawatan enggak? Kalau terganggu saya tak minta tolong untuk ngecilin. Terganggu enggak? Ada suara sholawatan di belakang saya? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Oke, baik. Jelas. Oke, baik. Terima kasih. Ya, saya lanjut ya, karena waktunya singkat, 10 menit lagi. Yang kita pakai untuk kuliah-kuliah kita, teman-teman, ini pengertian yang ini, yaitu pengertiannya Wundt. Jadi kalau teman-teman ditanya pengertian psikologi itu pakai Wundt. The Science of Human Consciousness. Jadi yang namanya psikologi itu ilmu pengetahuan tentang kesadaran diri manusia. Sadar diri tadi loh. Sadar diri saya itu siapa tadi ya, apa yang perasaan saya, kan antara orang satu dengan orang yang lain berbeda-beda. Gitu ya. Ada yang mudah tersinggung, ada yang penyabar, ya enggak? Ya, kalau sadar diri kan enak, tinggal cari strategi biar enggak mudah tersinggung gimana, solusinya gimana. Tapi kalau enggak sadar diri, kamu tuh kok gitu aja tersinggung. Siapa yang tersinggung? Ya, karena enggak sadar diri. Orang lain lihatnya kamu kok egois sih, atau mungkin nggak berani ngomong langsung ya. Semoga Allah mempertemukan kalian akhir Desember, vaksin ketemu, kalian ketemu tuh di kelas dengan teman-temannya. Nanti tahu si A itu egois atau si A itu bagus, empatik, ya, sosialnya bagus, itu kan tahu. Nggak kerasa itu karena nggak sadar diri, nggak sadar. Siapa yang bilang egois? Kamu yang egois. Ya, jadi itu tadi ya. Tapi kalau sadar diri, iya ya Allah, saya benar, saya diingatkan teman ya, kok saya egois ya, bisa. Misalnya gitu. Terus ada lagi kalau menurut ini kita pakai juga. Jadi psikologi itu mempelajari sebenarnya keseluruhan aktivitas manusia, baik yang motorik, artinya gerak fisik kita, kognitif, ya apa yang kita pikirkan, dan emosional, emosi kita, gitu. Nah, itu yang kita pelajari itu seperti itu, gitu ya. Baik. Terus terakhir, menurut Branca, ini kok ya, menurut Branca, psikologi itu merupakan ilmu tentang perilaku. Loh, kok bisa tentang perilaku, Bu? Iya, karena sebenarnya kita itu nggak kelihatan ya. Kita itu jiwa kita kan nggak kelihatan. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Dari perilakunya.
dia sosok yang empatik, dia sosok yang penyabar, dia sosok yang intelektual. Dari mana? Dia dari perilakunya tadi ya. Makanya kalau menurut Branca ya psikologi itu ilmu tentang perilaku. Ya, karena bisa dibaca dari perilaku. Jiwa itu nggak nampak, yang nampak perilakunya, indikatornya. Kemudian menurut Wilhelm Wundt, psikologi itu ilmu pengetahuan yang mempelajari pengalaman yang timbul dalam diri manusia, seperti apa yang dirasakan oleh panca indera, apa yang dilihat, didengar, gitu ya, apa yang dicium, dibaui, pikirannya, perasaannya, kehendaknya, begitu. Nah, itulah pengertian dari psikologi, gitu ya. Nah, jadi ahli-ahli tersebut memang kelihatannya berbeda dalam mendefinisikan, tapi sebenarnya titik tekannya sama. Intinya adalah tentang kesadaran diri, tentang bagian-bagian jiwa, yaitu berpikir, merasa, berkehendak, gitu ya. Dan itu semua bisa dilihat dari perilakunya. Baik, nanti tidak saya selesaikan semua slide memang. Ini untuk slide untuk 2 kali meeting, ya. Ini kurang 5 menit lagi, saya sedikit kasih icebreaker sebelum ke ruang lingkupnya. Coba, ada yang tahu apa kosakata terpanjang dalam bahasa Inggris? Ada yang tahu enggak? Icebreaker loh ya. Icebreaker itu maksudnya hiburan sedikit. Mas Ubay ini kayaknya rodok ngantuk. Apa Mas kosakata terpanjang bahasa Inggris, tapi ini humor loh ya, guyonan ya. Mesti jawabannya long, extra long. Apa? Tahu? Sebelum kita lanjut ke subbab berikutnya, 5 menit ke depan. Oke. Ada yang tahu nggak? Coba saya tampilkan. Kosakata yang terpanjang dalam bahasa Inggris itu apa? Ya. Free, Bu. Hah? Free. Putus-putus. Coba apa? Ayo. Ada yang tahu? Saya ini ya. Saya Anpin, tak lihat. Ada yang nggak tahu nggak? Mas Mahendra tahu nggak? Oh, nggak dengar Mas Mahendra. Mas David tahu? Oke, kalau nggak ada yang tahu, Ibu kasih tahu ya. Jawabannya ada di, sebentar, tak kasih tahu. Jawabannya ada di mana ya? Oh, nggak ada. Ada di Ibu deh. Ah, ini ada di Mbak Dika jawabannya. Jawabannya ada di Mbak Dika. Kosakata terpanjang dalam bahasa Inggris adalah ada di Mbak Dika. Apa? Smile. Karena jarak dari S ke E butuh 1 mil. Ya. Kena deh. Baik. Itu hanya icebreaker ya teman-teman ya. Tapi memang begitu. Senyum itu long lasting. Orang kalau kita sering senyum pasti keinget. Nah, itu loh yang ramah itu ya. Nah, baik. Kembali lagi ya ke Ibu tadi. Masih ada waktu 5 menit sebelum tanya jawab, nanti kita tutup setengah 12. Oke, saya cepatkan ya. Saya cepatkan 5 menit lagi. Baik. Saya stop sharing ini kalau di full memang agak susah. Kalau di full itu biasanya agak susah. Nah, sekarang ruang lingkupnya ini cepat. Bisa ini. Ruang lingkupnya teman-teman itu ada ini ya. Ada 2 gitu. Ruang lingkupnya ada 2 ya. Yaitu ya ada yang mempelajari dari segi objeknya ya, manusia, ada yang mempelajari hewan. Kalau tumbuhan itu dipelajari dalam biologi. Jadi nggak masuk ruang lingkup psikologi, tapi bahwa tumbuhan punya jiwa itu iya, tapi tidak dipelajari dalam psikologi. Itu ruang lingkupnya. Kemudian psikologi itu dibagi menjadi 2, teman-teman ya. Yaitu ya, ini ya, sampai slide 15 aja. Nah, psikologi itu bagi 2, yaitu psikologi umum dan psikologi khusus. Psikologi umum itu mata kuliah kita kali ini, yaitu apa? Ilmu ya yang menyelidiki dan mempelajari
aktivitas jiwa manusia pada umumnya yang dewasa, normal, beradab, berbudaya. Jadi nggak ada kita itu di psikologi umum tuh bahas orang kenapa kok ada orang yang misalnya kleptomania, yang suka nyuri itu, ya kita nggak belajar itu. Kita pelajari di psikologi klinis. Nggak boleh tanya itu, Bu. Boleh di luar kuliah. Ya, karena itu tidak kita bahas sebagai inti mata kuliah kita. Kita itu masih umum, ibarat tubuh. Kalau kalian nanyanya yang kayak penyakit-penyakit itu adanya di psikologi khusus ini, ya, psikologi klinis maupun ya, kenapa ada anak yang misalkan autis, ya, itu di klinis, ya, itu kalian boleh nanya-nanya itu di luar kuliah, karena kita baru membahas yang umum. Jangan sampai dalam kuliah, karena kalian pengen nanya yang penyakit-penyakit kejiwaan, ya, ibaratnya kalau belajar tubuh, ini tugas kita mempelajari anggota tubuh tuh. Masih belajar tentang kepala, ya, tangan, kaki, fungsinya apa. Kalian sudah pengen tahu soal jantung, nadi, urat-urat nadi, pengen tahu soal apa itu namanya, hanya karena pernah baca berita, pengen tahu misalkan tentang apa itu namanya, penyakit-penyakit kejiwaan, ya. Jadi itu tidak kita bahas di dalam kelas kita, karena itu tidak masuk dalam psikologi umum. Tapi silakan kalau ada pertanyaan itu di luar kelas. Itu jadi jadi kita yang kita pelajari itu ya seusia kalian ini yang dewasa, ya. Karena nanti anak remaja itu dibahas di psikologi perkembangan. Yang dewasa berakal, beradab, berbudaya, ya. Tidak bahas penyakit-penyakit jiwa, ya. Terus psikologi khusus. Nah, ini psikologi khusus itu ada perkembangan. Nanti di semester 3 kalian belajar, ya. Atau psikologi pendidikan atau belajar. Di semester 2 kalian belajar. Psikologi sosial, kepribadian, psikopatologi, ya, yang tentang kriminalitas itu. Ini psikologi kriminal, ya. Patologi penyakit sosial, ya. Perusahaan, belajar klinis. Jadi kalau kalian tertarik jadi psikolog tuh masuknya belajarnya psikologi klinis, gitu, ya. Baik, ketika ada anak yang berpenyakit sosial. Saya pikir cukup sampai di sini untuk hubungan psikologi, dan metode psikologi bisa kita lanjutkan minggu depan, gitu ya. Lu ada yang baru masuk ini keluar masuk juga ada, ya, kasihan mungkin sinyalnya hilang, gitu ya. Baik, sekarang sebelum saya tutup kuliahnya 5 menit ke depan, ada pertanyaan di chat. Ya, saya baca, ya. Pertanyaan di chat, ya. Yaitu apa perbedaan mendasar dari psikiater dengan psikolog. Baik. Teman-teman, ini pertanyaannya mudah-mudah. Sebelum Ibu tanggapi, ada nggak yang mau menanggapi? Terus ada ya. Assalamualaikum saya, Bu. Boleh izin menanggapi, Bu? Boleh izin apa? Menanggapi, ya. Bagus. Nah, ini karena Ibu record masuk dalam keaktifan. Pertanyaan yang barusan. Ya, nilainya 15%. Silakan. Yang mau belajar berpendapat, ya. Melatih kepercayaan diri. Yang barusan yang perbedaan mendasar antara psikiater dan psikolog, Bu. Ya, sebentar, Mas Fakih. Nggak ada salah benar, biar besok setiap kuliah kalian mau komentar tanya. Nggak ada salah benar. Kalaupun ada salah, pasti Ibu luruskan. Dan kalian nggak usah khawatir. Pasti semua tetap Ibu kasih apresiasi. Ya, Mas Fakih, saya pin. Apa bedanya psikolog dengan psikiater? Ayo, ayo Mas. Waktunya sudah habis. Untuk perbedaannya, psikolog merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku ilmiah manusia. Sedangkan psikiater itu orang yang ada dalam ilmu psikologi. Didengar? Gimana? Kok putus-putus? Kalau psikiater apa, Mas? Psikiater orang yang ahli dalam bidang ilmu psikolog. Ilmu psikologi toh, nggak ada ilmu psikolog. Terus?
kalau psikologi itu ilmu yang mempelajari tentang perilaku ilmiah dan emosi manusia. Ya. Psikiater itu Bagus. orang yang ahli. Bagus. Itu tadi psikolog apa psikologi ya? Kayaknya psikolog kok, Mas. Kalau psikolog sama psikiater, kayaknya psikolog ya yang ditanya, bukan psikolog sama bukan psikiater sama Gimana, Bu? Yang ditanyakan tuh psikolog sama banyak pertanyaan ternyata di sini ya. Oh iya ya sudah. Ya terima kasih tanggapannya. Ya. Kalau psikologi itu ilmunya. Ya, kalau psikologi sebentar. Makasih Mas Fakih. Kalau psikologi itu ilmunya ya. Oke, kalau psikologi itu ilmunya. Jadi kalau psikiater itu apa bedanya sama psikolog? Psikolog itu orangnya ya. Tak bawa ke psikolog atau tak bawa ke psikiater. Sama enggak kira-kira? Psikolog sama psikiater. Beda, Bu. Bedanya apa? Sama nih. Mana. Siapa lagi? Saya ngomong. Anis, Ya, Mbak Anis. Ayo, bedanya apa Mbak Anis? kalau psikolog itu cuman psikolog cuma bisa memberikan alasannya. Kalau psikiater itu bisa memberikan obat kayak dokter kayak gitu. Bagus. Bagus sekali. Ya, bagus sekali Mbak Anis ya. Jadi, kalau psikologi ilmunya ya. Kalau psikolog itu orangnya. Lebih ke teori kejiwaan. Maksudnya gini, memberikan motivasi atau treatment kejiwaannya ya, lebih gini aja. Kalau psikiater itu dia ilmu jiwa itu loh, dokter jiwa. Ya, dokter jiwa itu namanya psikiater. Jadi nama lainnya adalah psikiater itu. Tapi kalau psikolog itu ya menangani masalah jiwa, tapi ya tidak sampai ke penyakit gila, tidak sampai ke psikologi klinisnya, ya baru psikologi secara khususnya, gitu ya. Baik, pinter. Terus ini karena waktunya habis, Kak Ibu kan bilang kuliahnya sebentar, langsung saya tanggapi ya. Keluar kamar mandi, kirain tanya. Tidak ada videonya, masa tidak? Oh, itu yang tadi ya. Ya, chat-chatnya ya saya pin Ibu lagi ya, langsung saya tanggapi karena kuliahnya harus segera diakhiri. Apakah psikolog itu terus berkembang sampai sekarang? Oke, pasti berkembang sampai sekarang. Ini pertanyaan bagus dari Mas Bagus Ulin. Ya pasti berkembang sampai sekarang teman-teman ya. Nah, terus ada penelitian, bahkan mahasiswa saya arahkan untuk melakukan penelitian di bidang psikologi karena Ibu ngajar psikologi. Seperti yang terbaru ya mengkaitkan antara kecerdasan emosional misalkan ya dengan misalkan kesiapan dia kuliah di masa pandemi gitu. Terus apalagi dari Mbak Anis, apakah begadang dapat mempengaruhi jiwa? Iya, bisa. Kalau orang sering begadang, itu kan nggak bagus ya. Biasanya kurang tidur, atau karena ritme tidurnya itu kan nggak teratur, itu bisa mempengaruhi emosinya. Emosi itu bagian dari jiwa. Udah biasa kok Bu, begadang. Biasa-biasa aja. Kalau begadang aja, biasa aja, bisa tetap sabar menghadapi masalah, menghadapi orang-orang yang mungkin tidak menyenangkan sikapnya di sekitarnya ya. Berarti memang udah biasa, cuman memang berarti dia tipenya sabar karena kurang tidur aja bisa sabar, apalagi cukup tidur ya. Bagusnya nggak begadang. Terus jiwa itu sudah mati ya, diri sendiri terpengaruh lingkungannya. Jika jiwa itu mati, oke, tadi kan membahas nafsu mumayyit. Itu faktor diri sendiri apa lingkungan? Tentu ada dua faktor, yaitu faktor diri sendiri juga faktor dari lingkungan. Pastinya bagaimana orang tuanya mendidiknya, apa yang dia lihat dari perilaku orang tua, masyarakat di sekitarnya, dari televisi, dari apa yang dia baca, itu menjadikan nafsu tadi jadi mumayyit itu bisa ya. Salah asuh ketika kecil ya,
mungkin anak-anak yang dapat kekerasan dalam rumah tangga, korban-korban kekerasan rumah tangga itu bisa menjadi sosok yang tidak empatik, bahkan jiwanya jadi mati ya kalau level terparah. Dari dirinya juga bisa ya, dia nggak ada semangat untuk apa? Untuk belajar, dia hanya belajar dari lingkungan sekitarnya, tidak belajar dari orang-orang yang kan banyak orang-orang baik ya, misalnya ibu bapaknya pun broken home, dia bisa belajar dari misalkan kiai, dari ustadz ya. Kemudian nggak semua saya 2 menit, waktunya masih 2 menit ya. Mau nanya juga udah. Membersihkan hati yang kotor ya, bagaimana caranya Bu? Masih ada 2 pertanyaan lagi ya. Membersihkan hati yang kotor gimana caranya? Caranya kalau hati itu kotor, itu banyak digempur dengan istighfar kalau dari perspektif Islamnya. Kalau dari perspektif psikologi harus positive thinking. Positif, dibangun pikiran yang positif. Kalau dalam Islam husnudon. Ya, husnudon. Ya, jadi berhusnudon biar hatinya itu enggak kotor. Ya, bahwa semuanya itu ya Allah kok saya sama-sama berusaha baiknya kok dia dapat beasiswa saya enggak ya, oh ya Allah ya mungkin ada hikmah di balik itu, misalnya begitu ya, berhusnudon pada Allah, berhusnudon pada temannya, mungkin begitu ya, itu salah satunya. Dan tentu banyak hal-hal lain yang harus dilakukan, tentunya dengan meluruskan ibadah. Banyak puasa juga bagus untuk membersihkan hati ya. Dan ingat, biar hati nggak kotor, jangan melihat, mendengar hal-hal yang tidak bagus, ya. Jangan mencari tahu hal-hal yang nggak perlu dicari tahu. Wah, nyari gosip artis A cerai, aduh, ngotori hati pikiran ya. Nggak perlu ya, nggak perlu kayak gitu. Apa yang kalian baca, apa yang kalian lihat, apa yang kalian itu namanya ya tadi ya. Pelajari, apa yang kalian tonton itu sangat berpengaruh terhadap kebersihan hati dan pikiran, mempengaruhi perilaku. Ya, oke. Oh, pertanyaannya banyak sekali teman-teman. Ya, maaf ya, saya karena berempati pada kalian, memang di international conference pun pertanyaan itu terbatas. Ya. Yang tanya 10 ya nggak mungkin dijawab 10. Mohon maaf karena berempati pada yang mungkin kesulitan dalam data. Ibu tutup, bisa ditanyakan lagi di meeting-meeting ke depan. Insya Allah setiap materi masih terkait. Terima kasih. Ya, mohon maaf apabila ada kelemahannya karena masih ada 8 pertanyaan. Ya, wassalamualaikum. Itu artinya kalian sangat antusias, luar biasa. Mas, sebentar lagi juga Ibu ada kuliah lagi. Ya. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.